Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teguh Susianto. Tahap ini adalah sedang membahas tentang aplikasi ASP.NET untuk membuat aplikasi web database. Dua pertemuan sebelumnya yang sempat kita rekam adalah bagaimana cara mengkoneksikan database dengan ASP.NET. Season yang kedua adalah, seri yang kedua adalah bagaimana kita bisa menginputkan dan juga menampilkan data dari database ke dalam aplikasi web. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan dari aplikasi yang sudah kita buat agar kita bisa memiliki fitur untuk memanajemen data, terutama bagaimana menampilkan data dari database, kemudian menginputkan, mengedit, dan juga menghapus. Sesi kali ini kita akan mencoba berfokus untuk bagaimana kita cara mengupdate data yang sudah pernah kita simpan atau pernah kita inputkan, sehingga nanti ada satu hal yang nanti bisa akan dirubah datanya, itu bisa dilakukan. Pertama kali kita coba untuk membuka aplikasi project sebelumnya, yaitu kita coba buka project Siakat. Kemarin kita sudah kembangkan. Kemudian jangan lupa pastikan database SQL servernya juga sudah aktif. Di sini ada SQL Server. Database-nya kita menggunakan database namanya database akademik, ya, database akademik. Di bagian akademik ini ada tabelnya, baru kita bikin satu tabel. Tapi sehingga kalau nanti kita membuat aplikasi di satu tabel itu ada fiturnya group atau create, retrieve, update, and delete-nya sudah komplit, maka kita nanti bisa menggandakan cara-cara seperti yang sudah kita pakai untuk tabel yang lain juga, kecuali nanti ada transaksi. Baiklah, seperti yang saya coba jelaskan pada sebelumnya, saya sedikit ulang. Ini ada database akademik yang nanti akan di dalamnya ada tabel-tabel yang lain, tapi untuk saat ini baru kita menggunakan satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa itu ada 3 kolom yang kita pakai, di mana kolom secara rincinya adalah NIM, nama prodi. NIM, nama prodi masing-masing dipersyaratkan tidak boleh dikosongkan ketika nanti input data. Untuk kunci primernya NIM, dengan catatan kita tidak boleh menginputkan nilai ganda ke dalam NIM tersebut. Ya, jadi tidak boleh ada yang sama. Kemudian untuk prodi kita pakai enchar 5 karena itu nanti berisi 5 digit, di mana di tengah-tengah ada das atau minus, SI minus S1 gitu ya. Jadi nanti kita pakai ini. Kemudian varchar 50 untuk nama, itu karena nama itu tidak bisa kita tentukan panjang lebarnya, maka kita kasih maksimal. Kenapa kita pakai varchar? Varchar tentu saja lebih dinamis untuk mengalokasikan memori. Karena apa? Ketika nama kita pendek, otomatis dia tidak akan memakan sebanyak 50 karakter. Varchar bisa lebih dinamis. Beda kalau enchar sama char, itu tetap saja dia akan memakan 50 karakter. Ini alasannya kenapa kita pakai varchar. Jadi nama bisa pendek, bisa panjang. Oke, kita beralih ke Visual Studio-nya, di mana aplikasi yang sudah kita bikin di sini sudah kita coba bisa jalankan. Yang sudah kita bikin yang itu ada entry, ada list. Yang terakhir kita buat list MAS, yaitu nanti fungsinya adalah untuk menampilkan data mahasiswa. Jadi data mahasiswa itu nanti bagaimana cara ditampilkan. Hari ini kita akan mencoba sedikit mengedit dari tampilan
yang ada di list. Sementara untuk yang entry data atau untuk inputnya kita tidak akan ubah, tapi nanti akan kita gunakan sedikit banyaknya dari sini. Oke, baiklah, kita coba tes dulu jalannya agar nanti kawan-kawan semua bisa mengingat kembali apa yang sudah kita buat. Saya coba running. Oke, kita secara defaultnya saya masuk ke entry karena ini belum dibuat ada menu. Otomatis nanti kita harus manual mengetikkan di sini. Contoh ketika saya nanti akan menampilkan data entry, menampilkan data mahasiswa, saya harus ngetik seperti ini sehingga nanti biar ditampilkan halaman. Lain waktu akan kita coba dibuat halaman yang nanti bisa saling mengkaitkan atau ada menu utamanya sehingga memudahkan untuk dioperasikan. Sementara kita per bagian fitur-fitur ini nanti kita bisa jahit jadi satu sehingga menjadi satu kesatuan aplikasi. Kalau kita pengen input, ini ada 2 mahasiswa. Kalau kita pengen input lagi, kita tinggal ketik lagi di sini, jangan sampai keliru. Entry mas.aspx kita akses. Di sini otomatis akan muncul formnya, Di sini saya masukkan 19 misal 4 19 sudah ya, 94 11 misalkan namanya Danu Arya misalkan, prodinya misalkan SI S1. Saya klik simpan, ini otomatis akan nah, untuk konfirmasi ini lain waktu akan kita ralat karena ini tidak baik. Tidak baiknya di mana? Karena kalau kita klik kanan view page source, hasilnya kurang baik karena ini di luar dari HTML. Nah, nanti lain waktu kita akan gunakan struktur yang lebih bagus lagi sehingga nanti bisa kita dari struktur HTML itu tidak banyak yang dilanggar. Ya, kalau kita lihat di tampilan di sini, teman-teman, saya akan mencoba menampilkan source code-nya di sini. Ini kalau kita lihat, pesan ini ada di luar. Jadi pesan berhasil itu ada di luar dari wilayahnya HTML. Nah, ini condong secara kaidah tata penulisan HTML ini tidak sesuai kaidahnya. Harusnya informasi ini ada di dalam HTML, yaitu di dalam body harusnya. Tapi ini pakai respon perintah dengan menggunakan respon titik right gitu ya. Respon titik right di sini ini munculnya, ini kurang besar. Perintah di sini ada respon titik right. Proses simpan berhasil. Ternyata dia lepas dari penulisan dari HTML, di luar dari skopnya HTML yang ditampilkan. Maka nanti akan kita coba perbaiki lain waktu ketika kita membuat tampilan. Baiklah, kalau saya lanjutkan lagi. Ini saya coba tampilkan lagi untuk yang list tadi. Dan saya tampilkan di sini ada SI, otomatis sudah ada 3 data. Berarti input data kita sudah berhasil dan cara menampilkannya juga sudah berhasil. Hari ini kita akan menambahkan satu fitur, yaitu mengupdate. Nanti akan kita tambahkan di sini ada link yang nanti bisa dipakai untuk membangkitkan form update-nya. Jadi di tabel list ini nanti akan kita tambahkan satu link khusus untuk menjemput form update-nya.
sehingga nanti akan berisi mana yang akan diupdate. Ini dipakai untuk memilih data yang mana yang akan diupdate. Tentu saja nanti kalau data yang diambil adalah 17.40023 dengan catatan saya pakai kunci bracketnya, ini akan menampilkan formnya akan berisi mahasiswa dengan NIM 17.40023, namanya Bejo, dan seterusnya nanti bisa dilakukan pengubahan. Baiklah, kita mulai. Sementara aplikasinya saya coba stop dulu. Nah, kita akan mulai. Ada 3 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan memodifikasi halaman list MHS. List MHS di sini akan kita modifikasi. Yang kedua kita akan membuat form. Jadi kalau boleh saya tulis. Jadi praktek yang akan kita lakukan kali ini, yang pertama adalah kita akan memodifikasi aplikasi atau file, memodifikasi aplikasi, bukan aplikasi ya, MHS ya. Kemudian dengan menambahkan sebuah link untuk memilih data yang akan diupdate, Kemudian yang kedua kita akan membuat form, ya, membuat web form, membuat form update datanya, update data mahasiswanya dengan menggunakan web form. Kemudian yang ketiga adalah proses menyimpan. Jadi 3 tahap proses menyimpan hasil yang diupdate. Jadi 3 hal ini yang nanti akan kita coba demokan. Jadi memodifikasi misalnya ASP, kemudian kita akan mencoba membuat halaman data MHS. Cara tampilan hampir sama dengan entry data mahasiswa, tapi dia datanya sudah diambilkan dari database, kemudian bisa dirubah oleh user, kemudian user bisa atau pengguna bisa menyimpan hasil perubahannya. Yang ketiga akan dilakukan menyimpan proses perubahannya. Setelah menyimpan akan balik lagi ke list MHS. Atau ketika kita modifikasi link terus kita nggak jadi mengubah data, diberikan kesempatan untuk meng-cancel atau kembali ke list MHS. Baiklah, kita coba mulai. Untuk tutorial kali ini kita akan mencoba menambahkan link di sebelah tabelnya di dalam data, karena data HTML tidak terlihat di sini. Kemarin kita menambahkan tabelnya disisipkan di antara di sini dan di sini. Slash data MHSD. Jadi kalau kita lihat, kita jalankan kemarin, otomatis saya dia akan menyisipkan sebuah data di sini sehingga muncul di bawah ada drop down list. Jadi kalau kita lihat di sini akan menyisipkan. Jadi kalau prodinya nggak ada, ini akan menyisipkan data. Coba kita lihat di sini view page source. Page source-nya besar ya. Ini saya munculkan di halaman yang berbeda. Nah, di halaman yang berbeda saya besarin plus. Kebanyakan. Oke, kita lihat ke bawah. Kita tentu saja akan mencari yang namanya apa? Data ID. Nah,
data ID, data MHS. Data ID, data MHS. Kita akan mencari data ID, data MHS Runnet server ini. Nah, di sini tidak ada Runnet server lagi. Tapi Anda akan melihat di sini ada sebuah coding yang ditambahkan. Nah, di sini ada. Sudah disisipkan ternyata, ya. Disisipkan. Kalau kita lihat muncul P, data mahasiswa masih kosong. Masih ya, kok masih ya. Biru nanti kita rubah. Masih kosong, oke. Nah, sehingga kalau kita munculkan ternyata datanya tidak kosong lagi, otomatis akan muncul seperti ini. Kita lihat view page source-nya, view source-nya. Jadi jangan segan-segan kalau kita belajar web dan menggunakan browser untuk selalu melihat source code HTML-nya. Kenapa? Itu akan menambah bagaimana kita bisa menganalisa, bisa mendapatkan pengetahuan baru. Oh, ternyata cara kerjanya seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Jadi yang bisa dilihat, jangan hanya melihat dari tampilan di webnya, tapi harus lihat source code. Dan itu bisa menambah pengetahuan dari analisis kita. Otomatis dari tabel akan dimasukkan dari tabel, tapi tampilannya memang begini, sehingga kalau pengen dibikin bisa pakai backslash. Jadi ini tabelnya akan dimasukkan. Oke, baiklah. Kita selanjutnya saya close dulu lagi. Saya tutup lagi. Saya akan menambahkan link di sebelah kanan dari tabel untuk proses mengupdate di sebelahnya sini. Oke, jadi kita buat ini. Caranya, kita tentu saja tidak bisa melihat dari sisi ASP-nya, tapi kita bisa lihat atau bisa manipulasi lihat dari source code-nya. Nah, stop dulu. Pertama kali kita akan mencoba mengubah dari kalau tidak ditemukan, boleh Anda cari di list MHS. Di sini ada list MHS ASPX.bb. Kita yang buka ini. Nah, di dalam tabel yang dimunculkan atau data yang masih kosong tadi, saya rubah di sini tadi. Oke. Ini bisa kita tambahkan satu kolom lagi. Jadi kalau kita tambah ini tadi hanya berupa isi 2 kolom. Maka kita akan menambahkan kolom 1 lagi. Sebentar. Oke, kita coba copy, masukkan di sini. Ini nama lengkap. Ini boleh prodi, boleh silahkan. Saya tulis prodi gitu dulu sekalian. Kemudian saya tambahkan di sini ada update, edit. Saya buat kolom edit. Dan ini nama lengkap prodi edit. Nah, di sini jangan lupa kita menambahkan yang namanya prodinya juga, lainnya juga. Sementara kita taruh di sini. Ini untuk prodi. Prodi ada di kolom yang ada di field yang ketiga, urutannya dari 0 berarti yang kedua. Kemudian saya tambahkan di sini, tapi tentu saja ini nanti isinya link, bukan ini. Kalau hanya seperti ini, nanti isinya link. Kalau yang namanya link, berarti di dalam TD dan TH ini harus berisi apa? Berisi yang namanya, ini sementara kayak gini. Jadi yang namanya link itu isinya href, titik, misalkan crash gitu ya. Ini edit misalnya. Ini sebuah link. Tapi linknya enggak seperti ini. Oke. Kita coba save. Kita coba aja running. Ini munculnya adalah mohon maaf ini kok belum saya kasih filter ya. Kita lihat dulu. Oke, sudah jalan. Sehingga nanti di sini ada prodi, di sini ada edit. Oke, ini linknya. Cuman kalau link itu diklik, ini akan mengarah ke crash. Ini harusnya menjadi ke crash. Ini crash karena alamatnya belum ditentukan.
Sehingga kita akan menentukan alamatnya ke mana. Nanti kita akan ceritakan ini alamatnya list MAS. Kalau list MAS kalau kita pengen update, kita akan melalui form. Nanti akan kita arahkan ke form update atau bisa kita tulis F update atau UPD MAS. Kita coba membuat sebuah web form dengan namanya update MAS gitu. UPD MAS gitu. Oke, saya coba lengkapi linknya sehingga kalau kita tuliskan di sini alamatnya karena nanti akan tertulis update, maka saya tulis update MAS ASPE. Nah, ketika ngupdate, dia juga harus sambil membawa serta mahasiswa atau NIM mahasiswa tersebut untuk sebagai identifikasi. Saya taruh yang namanya ini ada query. Jadi kalau kita tulis, saya tulis dulu. Jadi yang namanya query string ini kita biar bisa milih langsung. Nanti akan muncul alamat seperti ini. Localhost misalkan, localhost misalkan hotnya sembarang ya. Kemudian nanti akan muncul ke update MAS ASPE. Kalau seperti ini kan nggak ngerti mahasiswa. Kita bawa serta mahasiswanya harus ada. Contoh misalkan ID update-nya yang mau diupdate apa? Misalkan contoh NIM-nya misalkan, atau boleh ID juga boleh, terserah. Kita pakai ID contoh. ID misalkan 14.40011. Berarti otomatis kita masuk ke sini, tapi kita akan mengupdate data ini, data mahasiswa dengan ini. Nah, jadi kalau ada alamat terus diikuti dengan tanda tanya, setelah tanda tanya dan ke belakang itu namanya query string. Ini namanya query string. Namanya query string. Jadi kalau di Google banyak banget, ada simbol N, ABC, misalkan namanya ABC gitu aja. Gitu. Ini query string, namanya query string. Jadi setelah tanda tanya inilah namanya query string. Setelah tanda tanya ini query string. Jadi ini variabel, ini nilainya, ini variabel kedua, ini nilainya di dalam query string. Sehingga nanti bisa diambil data. Oke, baiklah, kita akan coba tambahkan, mencoba menambahkan itu. Saya tulis ID. ID-nya adalah setiap baris itu ada sendiri-sendiri. Kalau kita lihat, ini ID-nya yang ini. Ini edit, ini ID-nya ini. Jadi nanti akan ketambahan NIM-nya. Nah, kalau NIM itu kan berarti tinggal kita mengambil fill NIM. Nah, fill NIM ini kita tinggal ambil fill NIM. Silahkan kasih petik boleh, tidak dikasih petik juga boleh. Saya akan tulis di sini dengan tanpa petik. Oke, sudah ada tanda tanya, ada NIM, sudah edit. Kalau saya tulis, saya klik save, kita akan coba lihat. Saya refresh. Ini kalau kita arahkan ke sini, kelihatan pakai ini ya. Saya coba pakai Chrome. Atau mungkin langsung diklik aja. Kita klik, tapi ini masih error kalau di alamat asli. Oh, mohon maaf. Ini saya close dulu. Saya coba stop. Kita jalankan ulang. Nah, ini otomatis ketika saya mau munculkan datanya ini, sehingga kalau di sini sudah ada alamat yang ditunjuk di sini. Sehingga kalau saya klik di sini,
akan muncul yang namanya localhost update MASASP ID. Oh, keliru, mohon maaf, saya tulisnya saya keliru, berarti ini harusnya bukan di dalam tanda petik. Ini putus dulu, nanti datanya tertulis itu harusnya kan bermakna min ya. Ini pakai ini, kita tutup lagi pakai ini. Jadi kalau ditulis reader get string aja di dalamnya otomatis jadi. Kita coba ulang. Tes back dulu, kita request aja. Oke, terus kemudian nah ini sudah kita nggak perlu. Nah, di alamatnya sekarang kita coba, ternyata kalau kita copy di sini sudah membentuk yang namanya query string. Ya, ini alamat yang terbentuk, ternyata query stringnya jadi ini akan muncul update ID. Nah, sudah sesuai kan? Jadi sudah sesuai. Ini nanti kita akan di form akan kita menangkap ini. Baiklah, kita sudah sukses untuk membuat langkah pertamanya, sudah oke. Sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan melangkah ke sini. Bagaimana membuat form data mahasiswa untuk mengupdate. Form update data mahasiswa, form update data mahasiswa ya. Web form. Oke, mari saya lanjutkan. Saya stop dulu aplikasinya. Terus kemudian saya akan coba buka aplikasinya di siapkan. Saya tambahkan, oke, di sini ya. Saya tambahkan yang namanya add. Kita pilih web form atau add new item. Terus kita tentukan ada web form. Kita kasih nama sesuai dengan link tadi, karena link itu sebuah janji. Kalau linknya dikasih nama update MAS, maka ini harus dibuat update MAS. Kalau tidak, otomatis nggak nyambung, tidak akan sekali. Kita tulis update MAS. Oke, update MAS ASPX. Kita klik add. Untuk selanjutnya akan kita desain halamannya hampir sama dengan entry sih, sebenarnya sama entry, tapi saya buat agak lebih canggih. Kalau kemarin entry itu belum ada drop down-nya, sekarang akan kita. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan beberapa komponen. Saya akan tulis di sini ada name, terus saya akan tambahkan button di sini. Oke, kita split ya. Ya, ada name. Kemudian kita tambahkan text box. Text box. Oke, kita tambahkan text box. Kemudian di sini ada nama, text box lagi. Terus kemudian di sini nanti ada program studi. Apa nanti kita mengaturnya nanti aja dari tampilan. Nah, sementara yang penting jalan dulu, oke. Nanti setelah itu kita atur pada pertemuan akan datang. Kita tulis drop down list. Oke, drop down listnya akan kita tulis di sini. Mohon maaf saya keliru. Ini akan mengkait ke data. Saya coba pakai edit item. Saya tulis 5 kemarin. Saya coba saya copy aja ya.
kemarin sudah ada di ini. Sebentar, saya cancel dulu daripada saya ngetik ulang. Di list MHS ada ternyata. Saya akan ambil ini, saya akan ambil komponen ini. Kita tinggal ambil saja. Nah, kita copy, terus kita di update MHS. Saya hapus ya, maaf. Saya klik di sini. Oke, sudah ada di sini. Nah, untuk selanjutnya kita coba buat tombol button. Kemudian kita tombol button lagi. Tombol kembali nggak jadi, cancel, batal, sama tombol simpan. Oke, kita kasih nama dulu, ID-nya dulu yang penting. Yang pertama adalah TB link, kemudian TB nama, kemudian titik prodi sudah. Kemudian tombolnya adalah kita coba pakai BT simpan, kemudian BT batal, Oke, semuanya sudah kita tentukan. Selanjutnya akan kita coba, oh ya, ini untuk drop down list ada 5 pokoknya, semua prodi yang ada di dalam perguruan tinggi Sinus. Yang pertama ini sebuah item dummy atau pilihan kosong, hanya untuk memberi petunjuk bahwasanya ini adalah pilih program studi. Karena nanti kalau tidak dibuat seperti ini, nanti dia milihnya item yang pertama. Oke, baiklah, saya akan coba lanjutkan. Untuk captionnya, sorry, tombolnya belum ternyata. Kita akan coba tulis di sini yang namanya simpan. Kemudian yang kedua adalah batal. Batal simpan sudah, form sudah kita tentukan. Kemudian kita akan mencoba menetapkan, sehingga kalau kita simpan di sini, ini kan belum ada, kalau program dijalankan dari list ini kan belum, ya tidak error lagi, tetapi kalau ketika kita pilih ini belum bisa memilih mahasiswa tersebut. Kita klik, ini belum ada apa-apa, jadi ini harusnya berisi NIM ini, berisi NIM 174 ini ya, nanti munculnya di sini dan namanya siapa, prodinya. Nanti bisa di. Oke, kita coba untuk membuat seperti itu. Oke, untuk update saya coba besarin juga lah biar kelihatan. Oke, yang pertama adalah di event kejadian ketika form ditampilkan. Jadi kalau dari sini, ini begitu diklik di sini, on show, loading, form loadnya akan memicu mengambil data yang ada di dalam database berdasarkan NIM. Maka saya akan coba keluarkan, saya stop dulu. Oke, di update nanti akan kita coba. Oke, kita masuk ke coding ya, di list, bukan di list, di update MAS. Coba kita buka update MAS ASP.pp. Ini masih kosong. Nah, nanti kita akan mencoba menambahkan coding untuk ke sini. Seperti kemarin kita coba deklarasikan dulu. Yang pertama adalah di CNS SQL connection sama dengan nothing, karena harus dibuat dulu. Oke, SQL connection kita resolve dulu errornya, tidak error correction option.
kita pilih ke bawah importnya yang belum ada. Objeknya sudah ada tapi belum dikaitkan ke sini, maka dia sehingga ini sudah ada koreksi, sudah betul. Kemudian SQL kemarin apa ya? Kita seragamkan aja. Oke, kita lihat yang atas CNSQL ya. CNSQL string sama dengan, karena ini nilainya sudah ada maka kita langsung isi nilai, tetapi kan ini nilainya permanen untuk setiap satu siklus aplikasi, maka kita tulis langsung configuration manager titik connection string dalam kurung CNSQL gitu. Kemudian di sini connection string. Oke, ini sudah komplit sama seperti langkah sebelumnya, pertemuan sebelumnya seperti ini. Kemudian kita akan tulis yang namanya, akan aktifkan kejadian onload. Caranya pilih POM, karena kejadiannya ada di POM-nya atau page event-nya, page event bukan POM-nya ya, page event, halaman. Page event yaitu ketika page event itu di-load itu tandanya adalah ketika dia saat dimuat di memori RAM, maka dia akan mengeksekusi baris ini. Jadi page load ketika halaman pertama kali dimuat di memori, dia sudah ikut dieksekusi, yang dieksekusi yang ada di RAM. Jadi maka saya akan tulis yang namanya JN new SQL connection dalam kurung CNSQL gitu. Seperti sebelumnya try, jangan lupa penting cn.open, dan kalau ada masalah boleh silahkan ditulis di sini. Nah, ketika kita akan membuat, saya mohon maaf, dari update MAS ini ternyata kita butuh satu kolom tertentu untuk di pengumuman. Karena pengumuman kemarin tidak baik, kita nulisnya ada di mana, pakai respon rate keluar dari HTML, maka kita akan menambahkan satu komponen yang namanya di sini nanti akan muncul, paling gampang pakai label, kalau enggak ya pakai div, sudah lupa. Oke, saya tulis di sini labelnya, kita kasih LBL pesan. Oke, terus tagnya kita kosongin aja. LB pesan, oke, LB pesan ya, LB pesan. Tagnya kita tulis kosong. Ya, kelihatan. Kalau nggak ada pesan ya nggak akan muncul. Baiklah, kemudian kita masuk lagi ke sini, sehingga nanti kalau ada pengumuman error atau apa, saya tulis di LB pesan, ada error apa di situ, titik teks misal, Anda bisa memberikan pengumuman seperti ini. Nah, contoh misalkan ada ex titik message, kemudian kebiasaan nama. Message-nya apa, terus nanti kita bikin sub gitu paling aman ya, exit sub. Kemudian jangan lupa, karena tabel tadi diawali dibuka, kita finally kita tutup lagi. Oke. Kemudian di sini Anda harus tulis cn close, itu yang paling aman. Oke, kemudian cn sama dengan nothing. Oke. Nah, kodenya akan kita sisipkan di sini ketika page load, yaitu kita akan menampilkan yang namanya SQL dulu ya, teman dulu ya, di SQL string, sama kayak list kemarin, cuman ini hanya satu. Oh, saya mohon maaf, ini ada satu case-nya, nanti kita sisip. Oke, select. Oke,
Oke, select name, nama prodi ya, prodi from mahasiswa, atau paling gampang gini biar enggak banyak. Kemudian saya tulis name di sini. Name ini nanti akan ada query-nya. Ini akan mengambilnya dari query string tadi. Mahasiswa query string. Nah, ini kita ganti dengan di replace dengan stringnya ini. Terus untuk ngakses query string kita bisa tulis yang namanya request param. Parameternya tadi namanya adalah ID ya. Tulis ID. Oke. Kita coba munculkan dulu ini di LW besar. LW sebelum kita eksekusi. LW besar tipe teks sama dengan SQL. Apakah betul yang dipilih? Ya, start demi tahap karena nanti kita bisa lihat errornya apa jadi penuh. Oke, kita coba. Oh, mohon maaf saya keliru menjalani. Kita back dulu masuk ke ini kan masih kosong ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada list ya. Kita milih mahasiswanya dulu. Oke, pilih program studi. Kita pilih, terus kita pilih yang Benyamin misalkan, NIM-nya 52. Otomatis ini akan berisi 52 sejajar dengan, pastikan perintahnya berhasil. Nah, kalau sudah oke, saya munculkan di label. Jadi ini kalau sudah oke biar dieksekusi. Oke, kita balik lagi di sini. Ternyata sudah oke perintahnya dari program kita. Jadi saya tulis ini baru string ya, belum dieksekusi. Mahasiswa where name request param. Jadi ngakses query string itu cukup dengan request.params dengan ID-nya apa. Namanya tadi kebetulan ID. Kalau ditulis name diganti name. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan membuat objek man. Kita tulis di cmd SQL man. Oke. Sama dengan new SQL man dalam kurung kita pakai parameter yang ketiga. Konstruktor yang ketiga, mohon maaf, SQL-nya koneksi. SQL. Terus kita eksekusinya ini nanti akan menghasilkan yang namanya report satu baris. Kita akan tanyakan yang namanya dengan menggunakan DIM, kemarin pakai data reader ya. SQL data reader. Kita lihat dari contoh kemarin SQL data reader dan nulisnya reader aja. Oke. Saya tulis reader SQL data reader. Oh, data reader. Kemudian akan menangkap hasil eksekusi, execute reader. Hasil execute reader akan kita uji di sini. Apakah readernya ini terus apa ora? Terus apa enggak? Kalau iya, true. Berarti kalau iya, kalau tidak, berarti tidak ada record. Berarti artinya data masih kosong. Saya tulis di sini nanti pesannya. Oke, saya geser.
Kalau ada berarti kita tulis, nggak perlu pakai perulangan, hanya tinggal pakai read. Karena hanya cukup satu record. Kenapa? Bila kunci primernya itu yang diambil kunci primernya pasti tidak ada duanya, hanya satu record, hanya satu baris, maka tidak butuh perulangan. Jadi otomatis seperti itu. Nah, kemudian kita akan munculkan sekarang dpnim kita akan munculkan dtx sama dengan reader get string dalam kurung 0 untuk dp nama dtx reader get string, kebetulan filenya string semua. Terus ddprodi set item, mohon maaf ini keliru, selected item, selected index ya, selected item, sebentar saya keliru, apa ya caranya, saya tak lupa. Select item, saya coba dulu ya, ini kayaknya memang agak kacau. Select item titik value sama dengan reader get string dalam kurung. Wah, kita coba ya. Jadi kalau ini sudah oke, kita coba jalankan. Save. Running. Nah, tidak ada karena adalah dia langsung update. Harusnya yang dijalankan bukan ini dulu, yaitu list. Kita milih dulu mahasiswanya karena belum sempat kita milih. Ya, kalau saya klik di sini, otomatis dia akan list. Nah, tapi ini masih kacau. Saya coba oke, baiklah, kita mulai lagi. Tadi kita sampai bagaimana kita menampilkan dari hasil pemilihan mahasiswa yang nanti muncul. Permasalahannya adalah masih ada di program studi ya. Kenapa nggak bisa memilih otomatis? Pilih otomatis kita coba lakukan. Ternyata ini select item nggak mau. Saya coba yang dua. Barangkali nanti bisa. Kalau enggak ada cara satu lagi. Kita coba. Ini harusnya list dulu. Yes. Sudah tampilkan. Oke, sudah bisa muncul dengan hanya menambahkan selected value. Dengan catatan yang ditampilkan adalah SIS1 ya. Jadi di sini otomatis akan muncul. Ketika kita milih yang nggak ada SIS1 ya. Kita coba TIS1 ada nggak? Ada. Kita pilihnya tentu saja di sini. Oke, baiklah, ini sudah berhasil. Sekarang tinggal giliran kita untuk memfungsikan tombol-tombol masing-masing ada di sini. Jadi contohnya ada form seperti ini. Ketika ternyata ini bukan Wahyu Sujatmi tetapi Wahyu Sujatmiko misalnya, otomatis kita rubah, atau mungkin barangkali prodinya dirubah, tapi jarang ya. Tapi yang jelas nanti akan kita nonaktifkan untuk merubah nih. Karena dengan merubah kunci primer, otomatis nanti relasi data dengan yang lainnya juga akan
kacau. Maka ini nanti khusus untuk kunci primer kita cegah untuk bisa tidak dirubah-rubah. Maka ketika di awal harusnya yang namanya inputan ini tidak bisa dirubah-rubah isinya. Jadi kita bisa fungsikan ini jadi read only atau non-aktif gitu ya. Jadi kalau kita enable false gitu ya, kita tentukan enable-nya terus di sini kan. Jadi kita enable-nya false. Jadi akan kita tambahin ada enable atau read only juga boleh. Jadi ketika kita ngisi itu otomatis orang lain tidak bisa ngubah-ubah, otomatis. Jadi kalau yang dicegah atau dikunci agar tidak bisa dirubah, karena kacau nanti ketika dirubah relasi, karena namanya database relasional itu kunci utamanya adalah dari kunci primer. Ketika kunci primer itu dirubah, berarti yang ada di dalam KRS, NIM yang ada di dalam perpustakaan, karena rubah hubungannya terputus dengan tabel-tabel. Nah, maka ini kita kalaupun tidak ada, ini berarti nanti harus ada perubahan, harus ada perubahannya juga harus dijalankan ke semua tabel data. Baiklah, kita coba lanjutkan simpan dan batalnya. Saya stop dulu. Sekarang kita akan fungsikan ini simpan. Yang paling gampang adalah yang batal dulu. Bagaimana proses batal ini akan dilakukan? Batal ini nanti otomatis akan mengembalikan ke list emang. Jadi contoh gampangnya adalah kita akan tulis namanya respon redirect ya. Redirect kemana? Redirect itu berarti otomatis kayak kita menuju melakukan request tapi halamannya dipindah gitu, menuju ke satu tapi dia paksa ke tempat lain. Nah, nanti akan kita tulis di sini adalah namanya list mas.asp. Ya, ini sementara begitu dulu biar balik nanti lain waktu bisa kita tambahkan. Karena tempat kita ini ketika saya klik ini, kalau saya tulis ini kan di sini, ketika saya klik di sini batal kan, masuk ke sini. Nah, harusnya apa yang kita pilih di sini, contoh kita pilih SD, kita ngedit nggak jadi balik, harusnya balik SI juga di sini, bukan milih program studi lagi. Nah, ini bagaimana nanti jadi PR kita semua agar nanti bisa bagaimana bisa otomatis itu tertandai, terbookmark. Saya lanjutkan fungsi tombol yang lain. Ini simpan. Sekarang kalau untuk proses simpan, cara kerjanya adalah sama persis dengan entry mahasiswa, cuman ada sedikit perbedaan. Jadi kita agar lebih cepat, saya coba enggak ya, kita coba nggak usah ngopi aja lah, kita ketik manual. Jadi karena ini ada CN dibuka lagi, kita sama lagi seperti itu, CN new SQL connection dalam kurung CN SQL itu ya, try catch, ada finally-nya, jangan lupa finally-nya ya, kemudian CN titik open, kemudian di finally-nya di sini CN titik close, kemudian CN titik sama dengan nothing. Jadi kalau ada error atau apa, sekarang kita jangan pakai respon titik write, tapi kita akan umumkan di LB pesan tadi. Kemudian saya akan tiru yang ada di sini, bisa kita copy ini. Kalau ada error, biar dibunyikan errornya di sini, LB pesan, ya, biar pandangan bisa meluas. Oke. Sekarang ini untuk nyimpan otomatis kita akan tulis di sama dengan apa, nyimpan berarti
edit, mahasiswa, kemudian set, yang dirubah hanya nama sama dengan petik-petik, saya tulis X, prodi, saya tulis Y. Oke, where, kita tulis where, yang dirubah berdasarkan per nim. Berarti kita akan tulis apa nimnya, misalkan ini Z. Oke, saya akan tulis begitu. Nanti akan kita gantikan berdasarkan nilai yang akan diambil. Khusus untuk nim bisa diambil dari parameter boleh, bisa dari text box juga boleh. Kita akan ambil, X itu akan mengambil dari form ini. Ini akan diambil dari sini, nama diambil di sini, prodi akan dari sini. Namanya sudah kita ganti tadi, terus kita akan tuliskan di sini. Nah, kita putus stringnya dulu, kita kasih n lagi, sambung lagi stringnya. Nah, sekarang kita bisa masukkan itu tb nama titik teks gitu. Kita copy ya, kita coba gantikan dari petik benda ini sampai sini, kita copy. Oke, kita tularkan ke Y, prodi. Hanya khusus Y, petik tunggalnya nggak usah ya. Jadi tulis kayak gini, ini tulis prodi. Jadi Y ini digantikan dengan ini. Y digantikan dengan petik ganda n prodi. Ini tadi string diputus ya, disisipkan ini, sambung lagi. Khusus untuk nim sama kita caranya, cuman kita tulis dari nim itu aja ya. Z-nya tadi kita ganti dengan oh mohon maaf, saya bukan bukti ya, ini di drop down list. Oke, sudah betul. Sekarang betul. Oke, ini kebesarannya kalau kelihatan jadi. Oke, jadi tim SQL update ini. Jadi kalau kita tes ya, kita tes dulu aja. Kita tes RB pesan titik X sama dengan SQL. Oh, nah kita harus tes apakah SQL itu benar. Karena apa? Membuat aplikasi database itu kesalahan yang umum terjadi karena salah menuliskan SQL-nya. Kita coba cek dulu. Terus kemudian pilih SI contoh, kita pilih bejo. Contoh di sini saya akan mengubah bejonya menjadi bejo amin. Saya klik simpan, atau otomatis akan muncul SQL di bawah di LB pesan. Namanya bejo betul. Karena ini diambil dari ini prodi SIS1 diambil dari drop-down list. Value-nya ini kan hanya label. Nim diambil dari text box. Jadi yang kita tidak tinggalkan petik tunggal tadi. Yang tidak kita tinggalkan adalah petik tunggal tadi. Jadi ini kalau kita lihat, ini petik tunggalnya tetap, ini akhir dari string di sisi. Jadi silakan dicermati dari situ. Bagaimana skenario kita biar menyusun sebuah string SQL itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kalau sudah oke, saya hapus lagi. Enggak usah dihapus dulu. Saya akan coba eksekusi. Untuk kemudian saya akan tulis di CMD tetap aja ya. SQL aman sama dengan new SQL aman. Kita tulis di sini adalah SQL-nya CN gitu ya. Sama. Nah, ini adalah sifatnya bukan apa namanya, bukan query,
maka kita menggunakan cara yang pertama kali kita pakai untuk input sama, karena ini adalah non query. Maka kita tulisnya adalah if cmd titik atau execute non query ya. Execute non query itu hasilnya nanti integer. Kalau Anda ingin lebih detail lagi, bisa ditulis di hasil as integer. Itu integer, ini hasilnya bisa diambil di sini, saya cut, saya tulis hasil di sini, kemudian di sini. Hasilnya lebih besar daripada 0, execute non query. Ini adalah hasilnya berupa integer. Kalau berhasil mengupdate satu rekod akan bernilai hasil 1. Kalau berhasil mengupdate 5 rekod, ini akan bernilai hasilnya 5 rekod. Oke, di sini nanti kita kasih else. Oke. Kemudian kalau nggak berhasil, oh iya ini kita ambil dari sini. Gagal kita berikan pesan, dan ini biarin di sini. Tapi skenario-nya ketika berhasil apa? Kalau berhasil adalah kita akan langsung lompat respon redirect langsung ke list ASP. Oke, tidak diumumkan tapi langsung balik, sehingga nanti bisa kita tampilkan apakah betul sudah berhasil. Mari kita coba hasilnya. Saya akan coba stop dulu, terus saya kompilasi ulang. Oke, kita total dulu dari sini. Skenario kita awal startnya adalah dari list MAS. Nah, di halaman ini ada untuk memilih tuh yang akan diedit. Misalkan saya klik di sini Danu, saya rubah menjadi Bima Arya, misal SI, saya klik simpan, dia balik, kita cek SI apakah sudah. Oh, ternyata belum masuk. Nah, ada yang tahu alasannya? Saya coba lagi. Ini pasti gagal lagi. Benyamin Setio. Saya klik simpan atau diubah TIS1. Saya klik di sini. Kalau kita lihat di sini, ini belum berhasil. Oh, tadi dirubah menjadi masih ada. Ya, Benyaminnya tidak. Nah, ini ada satu hal yang sifatnya unik yang ada di dalam ASP. Karena sifatnya apa yang kita klik di sini, dia sebenarnya membuka halaman, keluar terus kembali lagi kayak refresh. Sama halnya ketika kita melakukan edit. Ini ketika kita masuk di sini, setiap kali ada satu event kita picu, ini dia refresh ulang semua. Ini juga iya. Ketika saya klik ada di sini, nanti dia refresh ulang, habis itu dia balik. Kita buktikan. Ini ada sifat yang namanya di dalam ASP itu namanya postback. Jadi sebelum ini masuk ke simpan, artinya apa? Kita di load itu data aslinya muncul. Data aslinya muncul seperti ini. Ketika saya rubah Bejo Armani misalkan, Bejo Armani atau TI, kita rubah program studinya menjadi TI di TIS1 misal gitu.
Ini sudah kita rubah dari hasil yang ditampilkan di awal. Tapi pada kenyataannya ketika kita mau ngeklik tombol klik yang ada di sini, dia akan merubah. Perubahan yang sudah kita lakukan itu ternyata disegarkan lagi oleh page load. Disegarkan lagi oleh page load. Disegarkan lagi. Jadi data yang sudah kita rubah itu balik ke awal. Balik ke awal, kemudian baru tersimpanlah. Jadi dia menyimpan itu tidak menyimpan data yang baru. Untuk biar mencegah itu tidak terjadi, bagaimana? Kita akan menambahkan yang namanya line if is, saya tulis not is post back. Ini namanya. Jadi kalau dia akan melakukan refresh lagi, dia tidak akan melakukan query di sini. Kan ngambil data lagi, ya toh, mengambil data lagi. Jadi data awal tadinya ditampilkan namanya Budi dirubah. Ketika mau diklik itu dia refresh, udah dirubah, dia refresh ulang terus baru disimpan. Nah kan percuma perubahan kita. Maka saya cegah di sini. Jika dia tidak refresh ulang, maka akan eksekusi query ini. Tapi kalau refresh ulang, abaikan. Maka saya tulis is not, if not is post back, maka abaikan. Saya tulis di sini then-nya, end-nya ada di sini. Satu pernyataan khusus di sini ada dibekali di page load-nya. Ini bahaya page load-nya kalau tidak dikasih ini, karena dia selalu refresh. Ketika Anda merubah, pasti akan di reload lagi data yang lama, baru disimpan. Nah, kan kebalik. Jadi ceritanya sekali lagi, skenario-nya adalah di Visual Studio ini, di Visual Studio-nya ASP ini. Data skenario pertama, data dirubah, data ditampilkan, data tampil aslinya, data tampil asli. Yang kedua, Anda rubah data. Kemudian yang ketiga, Anda pengen merubah, pengen menyimpan data, tapi Anda pengen menyimpan, simpan data baru, simpan data yang sudah dirubah. Ketika simpan data dirubah, dia akan menyisipkan sebuah peristiwa khusus, yaitu namanya refresh. Kalau refresh, otomatis page load akan dieksekusi. Kalau page load dieksekusi, karena page load tadi adalah mencari data, menampilkan data mahasiswa berdasarkan NIM. Berdasarkan NIM-nya, maka perubahan jadi percuma. Sehingga yang disimpan bukan yang dirubah, disimpan data yang asli. Ini kejadiannya seperti itu. Maka kita kali bagaimana ini biar tidak dianu. Jika dia bukan refresh, ini tanya dulu apakah refresh? Kalau refresh iya, atau page load ini jangan ditampilkan. Jangan ditampilkan. Dan sebaliknya gitu aja. Seperti itu sandiwaranya. Berarti data yang disimpan adalah data yang sudah dirubah. Kita coba ya.
Kita coba. Kita sudah memasang ini, sekarang kita akan mencoba membuktikan apakah berhasil atau tidak. Kita akan mulai dari list MAS, terus saya pilih SI, saya pilih Bejo, saya akan rubah namanya menjadi Bejo Armani. Perubahan boleh 1 fil, boleh Armani, beberapa fil. Saya klik simpan. Apakah sudah ada perubahan? Bekerja ternyata. Oke, begitu. Jadi kata kuncinya yang unik, dan ini kebetulan terjadi di dalam ASP. Nah, ini harus ada yang namanya kata kunci. Jika bukan refresh, diperbolehkan ngambil data mahasiswa. Karena akses pertama kali, load pertama kali berarti dia akan boleh ngambil. Tapi kalau load yang kedua kali di halaman yang sama, dia tidak akan ngambil data dari database. Oke, baiklah, paham ya teman-teman, mudah. Saya kira untuk materi kali ini kita cukupkan, sudah cukup panjang ternyata, dan sebenarnya materinya sedikit, tapi kita coba explore begini karena coba kita mengungkap berdasarkan pengalaman, terutama saya yang sudah mengalami beberapa seperti itu. Kita coba komunikasikan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa saling sharing pengalaman, karena setiap orang itu berbeda pengalamannya. Jadi lebih banyak ilmunya ketika kita lebih banyak sharing. Demikian saya kira begitu. Silahkan nanti kalau ada yang kurang paham, pertama kali saya sarankan Anda coba ulang-ulang videonya, diputar, boleh di rewind 10 detik yang sebelumnya atau boleh dipercepat, silahkan. Tapi yang jelas kalau nanti juga masih belum paham juga boleh kontak kita, silahkan. Kalau nanti ingin tatap muka juga silahkan. Ya, mungkin bisa pakai Google Classroom atau pakai Hangout, silahkan. Mungkin begitu teman-teman. Salam sehat, salam tetap kerja di rumah, dan jaga kesehatan dan tetap update pengetahuan. Mungkin demikian. Tetap semangat dalam berlatihan, terutama bagaimana kita melatih diri kita dengan salah satunya dengan program-program, terus kita menaikkan jam terbang kita agar kita bisa lebih familiar. Jadi intinya adalah kita bisa karena biasa. Mungkin demikian. Bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.